Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Davi Prilazi dengan NPM G1D021005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian salat jamak dan qasar. Pengertian qasar dan jamak. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna dan bijaksana. Di dalamnya pulalah penuh dengan aturan-aturan. Meskipun demikian, agama Islam tetap memperhatikan dan memberikan keringanan kepada para pemeluknya. Salah satu contoh dalam salat jamak dan qasar untuk para musafir, orang yang sedang berpergian. Walaupun hal ini diberikan keringanan, tetapi tetap ada aturan-aturan atau cara-cara yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikannya. Berikut ini merupakan pengertian, persyaratan, dan tata cara melaksanakan yang harus dipatuhi. Qasar adalah memendahkan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sedangkan jamak adalah mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu. Jamak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama yaitu jamak takdim. Jamak takdim adalah mengumpulkan 2 salat dan dikerjakan pada salat yang pertama. Contohnya, salat zuhur dan asyar dikerjakan pada waktu zuhur atau maghrib, dan isya dikerjakan pada waktu salat maghrib. Yang kedua yaitu jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan 2 salat pada salat yang kedua. Contohnya, mengerjakan salat zuhur pada waktu salat asar. Begitu juga maghrib dan isya. Salat maghrib tidak boleh dikosor, sedangkan salat subuh tidak boleh dikosor maupun dijamak dengan salat lainnya. Yang yaitu salat qasar. Yang pertama, jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalam dalam kurung 16 farsak sama dengan 80.640 km. Dibulatkan menjadi 81 km. Yang kedua yaitu perjalanan itu bukan untuk pekerjaan maksiat. Yang ketiga, salat yang boleh dikasar itu hanya salat yang 4 rakaat saja, yaitu zuhur, asar, dan isya. Niat mengkasar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, tidak mengikuti imam atau orang yang salat dengan sempurna atau salat biasa. Yang B yaitu salat jamak takdim. Yang pertama, dikerjakan dengan tertib, yakni mendahulukan salat yang pertama. Misalnya salat zuhur diikuti oleh salat asar dan maghrib diikuti oleh salat isya. Yang kedua, niat menjamak ketika takbiratul ihram pada salat yang pertama. Yang ketiga, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh diseling dengan salat sunnah atau lainnya. C yaitu syarat salat jamak takhir. Syarat jamak takhir hanya satu, yaitu berniat jamak takhir pada waktu yang pertama atau sebelum masuk waktu salat yang kedua. Yang E yaitu lafaz niat salat qasar dan jamak. Yang pertama yaitu niat salat zuhur qasar jamak takdim. Usolli fardu zuhri rak'atin qasran majmu'an lillahi asruh jamaah takdim adaan lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu niat salat asar qasar jamak takdim. Usolli fardhu asri raka'atin qasran majmu'an illa ihir zahri jamaah takdim adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu niat salat zuhur qasar jamak takhir. Usolli fardhu zuhri raka'atin qasran majmu'ah illa ihir asri jamaah takdim adaan lillahi ta'ala. Yang keempat itu niat salat asar qasar jamak takhir. Usolli fardhu asri raka'ataini qasran majmu'ah illal hil zuhri jama'at takhrim adaan lillahi ta'ala. Yang kelima yaitu niat salat maghrib jamak takdim. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an illal hil isya jama'at takdim adaan lillahi ta'ala. Yang keenam itu salat isya qasar jamak takdim. Usolli fardhu isya'i raka'ataini kusran majmu'an ilal hil maghribi jamak takdim adaan lillahi ta'ala. Yang ketujuh yaitu niat salat maghrib jamak takhir. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an
lillahil isya'i jama'at takhrim adaan lillahi ta'ala. Yang kedelapan yaitu niat salat isya qasar jamak takhir. Usolli fardu isya'i rakaatin qasran majmu'ah lillahi maghribi jama'ah takhir adaan lillahi ta'ala. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.